Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi, NIM 212310555, di mana saya ingin mempresentasikan tugas kuliah, di mana mata kuliahnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup, di mana dosen pengampunya yaitu Pak Treo Wanda Martin, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yaitu sistem klasifikasi lima kingdom hewan tingkat dari rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, di mana fokus kita hari ini yaitu mengenai hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, apa sih pengertian dari hewan vertebrata? Nah, hewan vertebrata merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang atau yang disebut dengan tulang punggung. Nah, jadi jika kalian melihat hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung, itu merupakan hewan kelompok vertebrata. Nah, dalam kelompok hewan vertebrata mempunyai lima kelompok yang menyusunnya, yaitu yang pertama amfibi, ikan, aves, kelompok reptil atau reptilias, dan kelima yaitu mamalia atau hewan menyusui. Nah, yang pertama yaitu amfibi atau amphibians, di mana hewan amfibi merupakan salah satu jenis dari hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang yang memiliki keunikan yaitu hidup di dua alam. Nah, ciri-ciri hewan amfibi ini yaitu yang pertama mengalami proses metamorfosis sempurna, di mana yang kedua yaitu hewan amfibi adalah hewan yang bertelur. Yang ketiga yaitu memiliki kulit yang halus, tipis, serta berpori. Nah, yang keempat yaitu berdarah dingin atau disebut dengan poikiloterm. Nah, yang kelima yaitu peredaran darah sendiri hewan amfibi memiliki tiga bagian, yaitu pertama jantung, yang yaitu tiga jantung, yaitu satu vertikal dan dua ruang atrium. Nah, yang keenam yaitu sistem peredaran darahnya tertutup. Nah, yang ketujuh yaitu memiliki sistem respirasi yang terpisah. Nah, selanjutnya yaitu kelompok Pisces atau kelompok ikan, di mana kelompok hewan Pisces sendiri merupakan hewan yang termasuk dalam hewan vertebrata. Nah, ikan sendiri memiliki habitat hidup di dalam kawasan perairan mulai dari air asin dan air tawar. Nah, ciri-ciri dari kelompok Pisces atau ikan ini yaitu uh, ikan juga memiliki bagian kepala, badan, dan ekor untuk bergerak. Nah, yang kedua yaitu memiliki sebuah sisik. Yang ketiga yaitu habitat utama dari Pisces ini merupakan air, merupakan di air, ada di air tawar maupun di air asin atau air laut. Nah, yang keempat yaitu ikan bernapas menggunakan insang. Yang kelima yaitu memiliki sirip untuk membantu mempermudah bergerak di dalam air. Nah, yang ketiga yaitu ada kelompok burung. Nah, kelompok burung atau Aves, nih mana Aves merupakan kelompok hewan vertebrata yang hampir keseluruhan tubuhnya ditutupi oleh bulu epidermis yang digunakan sebagai pelindung. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki berbagai macam ukuran tubuh. Nah, dari kecil hingga menengah hingga ke besar. Yang kedua yaitu memiliki mulut burung tersusun oleh zat tanduk, tidak sertai memiliki gigi dan lidah untuk dijulurkan. Yang ketiga yaitu burung memiliki kelopak mata yang sempurna. Yang keempat yaitu selain memiliki paruh yang tajam dan keras, Aves juga memiliki alat bantu lain yaitu sepasang kaki. Nah, kelompok Aves bernapas menggunakan paru-paru dan memiliki trakea yang bercabang. Nah, sistem pencernaan yang lengkap mulai dari mulut, kerongkongan, tembolo, kelenjar lambung, lambung otot, usus halus, susu besar, dan kloaka. Nah, selanjutnya yaitu hewan reptil atau hewan reptilia merupakan salah satu jenis hewan yang berdarah dingin mampu dan mempunyai pelindung berupa sisik maupun tempurung untuk melindungi diri. Nah, di mana ciri-ciri hewan reptil ini yaitu memiliki banyak varian dari ukuran tubuh, mulai dari terkecil hingga terbesar.
mempunyai kelenjar bau yang terdapat di sekitar kloaka. Nah, yang ketiga yaitu membah hewan termasuk hewan yang berdarah dingin. Yang keempat yaitu peredaran darah yang tertutup ganda. Bisa bisa hidup dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, yang kelima yaitu hewan mamalia, di mana hewan mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk merawat dan memberikan nutrisi kepada anaknya. Nah, ciri hewan-hewan kelompok mamalia ini yaitu pertama sudah pasti memiliki kelenjar susu. Yang kedua yaitu memiliki rambut atau bulu yang menutupi dirinya. Yang ketiga yaitu bernafas melalui paru-paru dan punya otot diafragma. Nah, yang keempat yaitu memiliki kelenjar keringat pada kulitnya. Nah, yang terakhir yaitu memiliki beragam gigi, ada yang punya gigi raham, taring, dan maupun gigi seri. Nah, sudah kita bahas apa hewan vertebrata. Nah, sekali ini kita bahas apa itu hewan invertebrata. Nah, hewan invertebrata kebalikan dari hewan vertebrata, di mana hewan vertebrata ini yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Nah, kelompok ini mempunyai habitat yang sangat beragam jenis, mulai dari laut, sungai, darat, bahkan juga sampai pada pegunungan. Nah, jenis dari invertebrata terdapat dalam dua kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan jenis simetri tubuhnya. Nah, berdasarkan jenis simetri tubuhnya, invertebrata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok hewan yang bersimetri radial dan juga hewan yang bersimetri bilateral. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan tingkat dan perkembangan lapisan tubuhnya. Nah, invertebrata dibedakan menjadi diploplastik dan triploplastik. Di mana hewan diploplastik yaitu hewan ini memiliki dua lapisan tubuh, yaitu endodermis atau dalam dan ektodermis bagian luar, yaitu misalnya porifera dan cninaria. Yang kedua yaitu triploplastik, yaitu berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh atau selom. Nah, hewan triploplastik ini dibedakan menjadi triploplastik acelomata dan triploplastik pseudocelomata dan triploplastik celomata. Nah, film eh, invertebrata yang pertama ada film porifera, yaitu hewan-hewan berpori-pori. Nah, sesuai dengan namanya yaitu porifera. Nah, hewan ini mempunyai pori-pori. Ciri umum dan karakteristik hewan porifera ini yaitu pertama bertubuh seperti spons atau berpori-pori. Yang kedua, habitatnya di air tawar dan dan hewan film Porifera hampir menyerupai hewan-hewan laut. Nah, yang selanjutnya yaitu binatang ini dapat berpindah tempat dan hewan dari film Porifera dibagi atas menjadi tiga ordo. Yang pertama ordo Corcocera yaitu memiliki zat kapur. Yang kedua yaitu ordo Hexactinellida atau yang memiliki kersik dan ketiga yaitu er- ordo Desmopangia atau tubuh hewan ini sangat lunak. Nah, dapat kita lihat dari gambar yang telah saya cantumkan pada slide ini. Nah, yang kedua yaitu film Colenterata. Nah, di mana dalam bahasa Yunani, choilos diartikan sebagai rongga. Ciri karakteristik umum dari hewan ini yaitu pertama memiliki rongga, yang kedua yaitu tinggal di dalam laut dan air tawar, yang ketiga yaitu pada bagian mulut dan hewan ini terdapat jaring-jaringan lembut. Nah, hewan ini dari film terbagi Coleonterata terbagi atas menjadi empat ordo, di mana ordo pertama yaitu ordo hydrozoan di mana berbentuk tabung dengan panjang 5 sampai 10 milimeter. Nah, yang kedua yaitu ordo Scyphozoa yaitu diameter tubuh 7,5 sampai 30 cm berbentuk payung. Nah, yang ketiga yaitu ordo Anthoza berbentuk tabung dengan panjang 5 cm dan yang terakhir yaitu ordo Ctenophora yaitu ordo ini tidak memiliki sel racun.
Nah, yang kelima yaitu contoh hewan, contoh hewannya yaitu ada ubur-ubur dan anemon laut. Nah, dapat kita lihat pada gambar PPT yang telah saya tampilkan ada hewan ubur-ubur dan anemon laut. Nah, yang kedua yaitu film Platyhelminthes, di mana dalam bahasa Yunani, Plais diartikan sebuah bentuk pipih, sedangkan Helimes diartikan sebagai cacing. Nah, ciri umum dari film Platyhelminthes ini adalah yaitu pertama tubuhnya berbentuk tipis. Nah, yang kedua yaitu tidak memiliki peredaran darah. Yang ketiga itu tubuhnya melebar dan tidak memiliki ruas-ruas. Dan yang keempat yaitu hewan dari film Platymelinthes memiliki tiga ordo, di mana yang pertama ordo Tubellaria, yaitu cacing pipih yang memiliki rambut gitar. Yang kedua yaitu ordo Termatoda, yaitu cacing pipih jenis penghisap. Yang ketiga yaitu ordo Cestoroda, atau cacing pipih dengan bentuk pita atau cacing pita. Nah, contoh hewan Platymelinthes yang yaitu cacing rambut getar dan cacing hisap. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang telah saya sertakan pada slide ini. Nah, yang keempat yaitu film moluska. Nah, di mana moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Ciri umumnya yaitu tubuhnya memiliki cangkang pembungkus. Yang kedua yaitu jenis hewan hermaprodit, di mana memiliki sistem pencernaan dan pernapasan. Dan selanjutnya yaitu hewan film moluska memiliki 5 ordo, di mana pertama ordo Hapiniora, di mana bentuk tubuh panjang dan berkaki tipis. Yang kedua yaitu ordo Gastropoda, itu sejenis siput. Yang ketiga ordo Scaphoda, di mana memiliki taring. Yang keempat yaitu ordo Pelecypoda, atau sejenis kerang, dan ordo Cephalopoda, di mana sejenis cumi-cumi. Nah, contoh hewannya yaitu ada siput, gurita, dan cumi-cumi. Nah, yang film kelima yaitu film Echinodermata, di mana adalah jenis hewan yang memiliki duri pada kulit. Nah, ciri umum hewan ini adalah pertama itu memiliki kulit pada kulitnya memiliki duri. Yang kedua hidup di laut, dan ketiga bentuk tubuhnya tidak memiliki kepala. Nah, yang keempat yaitu terdiri dari 4 ordo. Yang pertama ordo Crinoidea atau lili laut. Yang kedua ordo Asteroidea itu bintang laut. Yang ketiga yaitu ordo Ophiuroidea yaitu ular laut. Yang keempat yaitu ordo Echinoidea yaitu landak laut. Nah, dapat kita lihat contoh hewan dari film Echinodermata pada gambar yang telah saya cantumkan. Yang pertama yaitu ada landak laut, bintang laut, dan eh, bintang laut, landak laut, dan lili laut. Nah, yang keenam yaitu film Arthropoda, di mana dalam bahasa Latin arthropoda arta yang artinya ruas dan buku, atau segmen, sedangkan podos artinya kaki. Nah, arthropoda merupakan hewan dengan kaki yang bersegmen-segmen. Nah, karakteristik dari ciri umum dari film arthropoda yang pertama yaitu memiliki ukuran tubuh lebih besar dari film-film lainnya. Yang kedua yaitu memiliki ruas pada bagian kaki. Yang ketiga yaitu tidak memiliki warna darah. Yang keempat yaitu saat pertumbuhan hewan ini mengalami perubahan bentuk. Yang kelima yaitu memiliki beberapa ordo. Yang pertama yaitu ordo Crustacea, yaitu sejenis udang-udangan. Yang kedua ordo Insecta, yaitu sejenis serangga-serangga. Yang ketiga ordo Arachnoidea, yaitu golongan laba-laba. Dan yang terakhir yaitu Ordo Myriapoda, sejenis lipan. Nah, dapat kita lihat contoh dari hewan arthropoda, yaitu ada kelajengking, eh, lip, eh, kepiting, dan kupu-kupu, dan sejenis serangga lainnya.
Nah, yang terakhir yaitu film Annelida, di mana tubuhnya dilengkapi oleh segmen karakteristik dan ciri umumnya, yaitu pertama, tiap segmen harus saling berkoordinasi. Yang kedua yaitu memiliki sistem peredaran darah yang cukup baik. Yang ketiga yaitu film Annelida memiliki tiga kelas, yaitu yang pertama film oligok Haeta, di mana jenis yang memiliki bulu dan membantu pemberakannya. Yang kedua yaitu film Polychaeta, di mana cacing yang memiliki setae dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga yaitu film Hirudinea, yaitu cacing yang memiliki hirudin atau zat yang dapat mencegah pembekuan dalam darah. Nah, contoh hewan annelida yaitu pada ada cacing tanah, lintah, dan pacet. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.